Wah, seger banget tes-tesnya. Karena hari ini panas, jadi cocok deh. Iya, tapi jangan kebanyakan minum terus ya. Katanya kita mau belajar buat tugas kita. Bentar deh. Ini kok esnya udah nggak ada ya? Tadi masih banyak. Wah, jangan-jangan di sini ada yang jahil nih. Kamu ya? Enggak, kena aku. Kamu? Enggak, Atau kamu? enggak. Jangan-jangan di sini ada jinnya. Aduh, mending kita pulang aja yuk. Di sini ada jinnya. Enggak dong. Pasti ada penjelasannya secara ilmiah. Masa sih? Ya, bentar, coba tak cari dulu. Ini aku udah nemu video penjelasannya. Coba deh lihat. Oh, ada. Halo semuanya. Ilmu itu seperti cahaya. Semakin kita mencari, semakin terang jalan kita. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tapi memahami agar bermanfaat dalam kehidupan. Perkenalkan, aku Nabila Dan aku Naswa, yang pada video ini akan berbagi ilmu pengetahuan mengenai zat dan perubahannya. Sebelum masuk ke materi, kita akan ulas beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai di video ini. Apa aja tuh, Kak? Apa aja ya? Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai di video ini, yang pertama, yaitu peserta didik melalui video pembelajaran ini mampu menjelaskan perbedaan wujud zat padat, cair, dan gas dengan benar. Yang kedua, peserta didik melalui video pembelajaran mampu menyebutkan minimal 3 jenis perubahan wujud zat beserta contohnya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik melalui video pembelajaran mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik melalui video pembelajaran mampu menghitung kerapatan suatu benda dengan benar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan, berikut adalah subbab yang akan dipelajari. Wujud zat dan model partikel, perubahan wujud zat, Perubahan fisika dan kimia, kerapatan zat. Nah, fenomena es mencair seperti yang dialami oleh sekelompok remaja tadi itu berkaitan dengan wujud zat dan partikel-partikel penyusunnya. Supaya lebih memahami, yuk simak penjelasannya. Wujud zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh wujud zat ada padat, cair, dan gas. Wujud zat padat. Model partikelnya tersusun sangat rapat, terikat kuat, dan hanya bergetar di tempatnya. Bentuk dan volumenya pun tetap. Yang kedua, wujud zat cair. Model partikelnya lebih renggang daripada zat padat. Dapat bergerak, bergeser satu sama lain. Volume tetap, tetapi bentuk berubah sesuai wadahnya. Dan yang ketiga, wujud zat gas. Model partikelnya sangat berjauhan dan bergerak bebas dengan kecepatan tinggi. Bentuk dan volume berubah sesuai wadahnya. Sedangkan model partikel adalah cara untuk menggambarkan bagaimana partikel-partikel penyusun wujud zat berinteraksi dalam masing-masing wujud zat. Nah, sekarang mengapa ya es batu itu mencair di suhu ruang? Kira-kira apa penyebabnya? Yuk kita cari tahu. Jangan risau, jangan bingung, ada aku di sini. Mari kita bahas. Zat dapat berubah wujud antara padat, cair, dan gas akibat perubahan suhu dan perubahan tekanan, karena energi kinetik partikel zat berubah. Sekarang, aku bakal kasih tahu beberapa proses perubahan wujud. Yang pertama, ada peleburan, yaitu padat menjadi cair. Contohnya, es batu mencair pada 0 derajat Celcius. Yang kedua, ada pembekuan, yaitu cair menjadi padat, seperti air membeku menjadi es pada 0 derajat Celcius.
Yang ketiga, ada penguapan, yaitu cair menjadi gas di bawah titik didih. Misalnya, air menguap di suhu kamar. Yang keempat, ada kondensasi, yaitu gas menjadi cair, misalnya uap air mengembun menjadi air. Yang kelima, ada sublimasi, yaitu perubahan langsung padat ke gas atau sebaliknya tanpa melewati cair. Contohnya, es kering menjadi gas karbon dioksida. Bayangkan kamu memiliki sepotong es dan sebatang kayu. Jika sepotong es ini mencair, itu hal yang biasa. Dia hanya berubah wujud, tetapi komposisinya tetap air. Tetapi jika kayu dibakar, dia akan menghilang dan berubah wujud menjadi abu. Lalu, apa perbedaan dua perubahan ini? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, seperti es batu yang mencair, meskipun bentuknya berbeda, tetapi zatnya masih sama, yaitu air. Contoh yang lainnya, kertas yang dipotong menjadi beberapa bagian kecil, meskipun bentuknya berbeda, tetapi zatnya masih sama. Sedangkan perubahan yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan komposisi yang berbeda. Contohnya, seperti kayu yang dibakar, dia akan menjadi abu dan tidak bisa kembali menjadi kayu. Contoh yang lainnya, kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu juga dan tidak bisa kembali menjadi kertas. Dan untuk membedakan perubahan fisika dan kimia, perubahan kimia ini memiliki beberapa tanda-tanda reaksi. Yang pertama, perubahan warna. Yang kedua, pembentukan gas. Yang ketiga, perubahan suhu tanpa sumber eksternal. Dan yang keempat, pembentukan endapan. Kalau kamu mencampur minyak dan air, kenapa minyak selalu berada di atas air? Apa sih yang membuat mereka berbeda tempat? Jawabannya ada pada konsep kerapatan zat. Kerapatan zat adalah ukuran massa per satuan volume. Aspek apa aja sih yang mempengaruhi kerapatan zat? Yaitu ada jenis zat, suhu, dan tekanan. Kerapatan zat dilambangkan dengan Rho dan dihitung dengan rumus Rho sama dengan massa dibagi volume, di mana satuan massa jenis yaitu kilogram per meter kubik, massa yaitu kilogram, dan volume yaitu meter kubik. Kesimpulan belajar hari ini adalah zat memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas, yang dapat kita pahami melalui model partikel. Perubahan wujud terjadi karena pengaruh suhu atau tekanan, bisa berupa perubahan fisika yang tidak menghasilkan zat baru atau perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Sementara itu, kerapatan zat mempengaruhi fenomena mengapung dan tenggelam, di mana zat dengan kerapatan lebih kecil berada di atas dan kerapatan zat yang lebih besar berada di bawah. Sehingga banyak peristiwa sehari-hari dapat diselesaikan dengan konsep ini. Oh, jadi gitu. Oh, ternyata esnya itu cuma berubah bentuk aja. Dari yang padat jadi cair. Jadi nggak ada yang hubungannya sama jin-jin gitu. Nah, itulah yang disebut perubahan fisika. Zatnya tetap sama, hanya saja bentuknya yang berubah. Dari video ini kita juga belajar kalau perubahan zat itu ada di sekitar kita setiap hari. Oh, jadi gitu. Oke. We're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are.